Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Bapak Ibu Guru, karena ada banyak beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu CGP, maka untuk kali ini perkenalkan saya akan memberikan video kiat lolos CGP pendidikan guru penggerak. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Yunianto, Kepala SDN 1 Tanjung Sari, pengajar praktek angkatan 6. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kiat sukses CGP, baiklah akan saya perkenalkan komponen-komponen yang ada dalam program penggerak. Yang pertama adalah guru penggerak. Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran dalam Merdeka Belajar yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, pengajar praktik. Tugas utamanya adalah sebagai pendamping guru penggerak dalam proses pendidikan guru penggerak. Praktik pengajar juga berperan sebagai orang yang berbagi praktik baik, mengevaluasi dan memberikan umpan balik atau feedback kepada calon guru penggerak selama pendidikan, yaitu 6 bulan. Struktur. Instruktur melatih guru penggerak menyusun modul. Berikutnya adalah fasilitator. Melatih guru penggerak. Fasilitator mempunyai tugas mencatat perkembangan calon guru penggerak selama pendidikan guru penggerak berlangsung dan dilakukan secara daring, mengumpulkan tugas-tugas dan memberikan umpan balik kepada calon guru penggerak, memberikan motivasi dan membantu calon guru penggerak dalam menjalankan perannya, turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi, dan memfasilitasi proses diskusi dan refleksi calon guru penggerak. Sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencangkup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Pelatih ahli. Pelatih ahli sekolah penggerak adalah pendamping kepala sekolah, guru atau pendidik, dan pengawas sekolah atau penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid. Pelatih ahli mendampingi 3-5 sekolah dalam satu kabupaten selama minimal 1 tahun. Asesor. Asesor memiliki tugas menyeleksi kandidat. Bapak Ibu, berikut tentang guru penggerak. Guru yang baik belum tentu guru penggerak, tetapi guru penggerak sudah pasti guru yang baik. Guru yang baik yaitu guru dengan kinerja baik, tetapi hanya di dalam kelas saja mereka mampu meningkatkan prestasi muridnya, mengajar dengan tekun, dan mendidik dengan sungguh-sungguh, serta mengembangkan kompetensi dirinya. Guru penggerak tak hanya sebatas sukses dalam mengurus kelas yang diampunya. Selain menjadi guru yang baik, guru penggerak juga harus memiliki kemauan dan memimpin, berinovasi, melakukan perubahan. Peran calon guru penggerak diantaranya adalah belajar online,
bekerja di tempat kerja dan lokakarya, mengerjakan LMS, dan melakukan aksi nyata di kelas atau sekolah. Bapak Ibu guru, jelas di dalam belajar online nanti, Bapak Ibu calon guru penggerak akan belajar bersama fasilitator dan didampingi oleh pengajar praktek. Selama proses seleksi calon guru penggerak, Bapak Ibu guru calon guru penggerak masih tetap bekerja di tempat kerja dan lokakarya. Selanjutnya, mengerjakan LMS. Melakukan aksi nyata di kelas atau di sekolah sesuai dengan tagihan di tiap-tiap modul. Kriteria persyaratan guru penggerak: tidak sedang mengikuti kegiatan di kelas CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, kriteria guru penggerak adalah guru PNS maupun non-PNS, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Memiliki akun guru di data Dapodik. Berikutnya, memiliki kualitas pendidikan minimal S1 atau D4. Kemudian memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Bisa berasal dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Agar bisa menjadi seorang guru penggerak, maka seorang guru harus mengikuti pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, maka seorang guru harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Seleksi guru penggerak. Bapak, Ibu guru, calon guru penggerak, berikut adalah alur seleksi tentang guru penggerak. Seleksi tahap pertama yaitu registrasi, pengisian biodata, CV, dan pengisian IC. Dilanjutkan verifikasi dan validasi data pendaftaran. Kemudian pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2. Berikutnya adalah seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Pengumuman calon guru penggerak. Dan yang terakhir adalah pendidikan guru penggerak. Ibu Bapak guru, seleksi IC. Dalam seleksi IC ini, Bapak Ibu guru nanti akan disodorkan beberapa pertanyaan IC yang harus dilakukan. Bapak Ibu guru harus menjawab di LMS. Seleksi IC adalah tahapan pertama dari seleksi calon guru penggerak. Jawaban seleksi IC diharapkan dapat menggambarkan kinerja dan pengalaman kerja kandidat selama ini. Jadi Bapak Ibu, nanti dalam menjawab
pertanyaan isi ini ceritakan kinerja dan pengalaman kerja Bapak Ibu. Tidak usah dibuat-buat Bapak Ibu, karena jawaban isi semuanya nanti akan dipertanyakan dalam tes wawancara. Isi kandidat bukan merupakan karangan ilmiah, tapi berupa deskripsi kinerja. Nanti Bapak Ibu, di dalam deskripsi itu ada ketentuan banyaknya jumlah suku kata atau kata. Jadi Bapak Ibu guru harus melampaui batas minimal banyaknya jumlah suku kata dan jangan sampai melebihi batas maksimal banyaknya suku kata. Jika Bapak Ibu sudah memenuhi batas minimal dan dijawab dirasa sudah memenuhi dengan kriteria apa yang dipertanyakan, kiranya dicukupkan biar tidak melebar, tidak sesuai lagi dengan isi pertanyaan. Yang penting nanti jawaban Bapak Ibu guru adalah fokus sesuai dengan apa yang dipertanyakan dalam soal. Seleksi IC berkaitan erat dengan seleksi wawancara. Jadi Bapak Ibu guru nanti dalam menjawab soal IC diupayakan diingat-ingat. Tipnya, sebelum Bapak Ibu menjawab di LMS, Bapak Ibu guru bisa membuat pertanyaannya dibuat dalam bentuk Word, kemudian Bapak Ibu isi, kemudian dimasukkan dalam file. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu guru bisa buka-buka kembali saat semua jawaban dari isi ini nanti akan dipertanyakan dalam seleksi wawancara. Bapak Ibu guru tinggal belajar sehingga dalam pelaksanaan seleksi wawancara nanti Bapak Ibu guru tidak kesulitan lagi. Bapak Ibu guru sudah menguasai materi sehingga dalam wawancara nanti Bapak Ibu guru tidak mengalami kesulitan. Isi kandidat merupakan deskripsi awal yang akan dikonfirmasi ulang pada seleksi wawancara jika kandidat dinyatakan lulus seleksi IC. Bapak Ibu guru, jika nanti panjenengan sudah lulus tahap IC ini, semua deskripsi yang panjenengan buat dalam soal isian ini akan dipertanyakan kembali pada saat seleksi wawancara. Misalkan, kenapa Bapak Ibu guru ikut daftar seleksi guru penggerak? Apa alasannya? Kemudian beberapa kegiatan penting yang Bapak Ibu lakukan selama kurun waktu 3 tahun ini. Kesulitan, hambatan, kemudian harapan Bapak Ibu guru jika Bapak Ibu guru menjadi guru penggerak nanti. Keaktifan di organisasi dalam pekerjaan maupun organisasi di luar pekerjaan Bapak Ibu siapkan. Juga termasuk sertifikat, ada penilaian positif. Jadi sertifikat ada poin yang harus Bapak Ibu siapkan. Dari organisasi panjenengan, mungkin sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara juga akan mempengaruhinya. Kemudian Bapak Ibu guru akan dipertanyakan semua tentang keorganisasian yang Bapak Ibu pegang selama ini. Tip mengikuti seleksi IC. Tadi di awal sudah saya sampaikan beberapa tips. Selanjutnya untuk IC, pastikan Ibu Bapak tidak ada kesalahan ejaan dan kesalahan ketik
sehingga memudahkan asesor dalam melaksanakan tugasnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan tulisannya, ejaan, mungkin salah huruf. Jadi sebelum diklik untuk simpan, Bapak Ibu guru teliti sekali lagi jika ada kesalahan ejaan atau kesalahan ketik. Kemudian berikutnya, banyaknya kesalahan ejaan dan kesalahan ketik menunjukkan bahwa kandidat adalah orang yang ceroboh dan malas mengoreksi apa yang sudah dituliskan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, tentang tulisan, ejaan diteliti, jangan sampai salah. Jadi tulisan Bapak Ibu adalah menunjukkan Anda adalah benar-benar orang yang teliti, yang disiplin dalam mengerjakan tugas. Kemudian tuliskan contoh-contoh pengalaman nyata atau tindakan nyata yang pernah Bapak Ibu alami atau dilakukan oleh Bapak Ibu selama menjalankan tugas sebagai guru. Jadi pengalaman nyata Bapak Ibu guru yang dituliskan di situ, bukan rencana. Tindakan nyata yang pernah Bapak Ibu lakukan. Misalnya dalam menghadapi beberapa hambatan atau kesulitan di dalam kurun 3 tahun ini. Kesulitan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Tindakan nyata apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Diceritakan dalam isi ini. Jadi Bapak Ibu guru jangan berusaha untuk membuat-buat cerita deskripsi. Tulis saja berdasarkan pengalaman nyata panjenengan atau tindakan nyata yang pernah Bapak Ibu lakukan. Yang penting ini juga, Bapak Ibu jangan sampai melakukan copy paste materi di internet karena akan ketahuan oleh asesor. Nih, Bapak Ibu, jika ini Bapak Ibu lakukan, maka asesor akan dengan mudah bahwa Bapak Ibu melakukan copy paste materi dari internet. Tip jika Bapak Ibu ambil materi dari internet, ditulis saja dulu dalam Word, kemudian ketik ulang dalam LMS Bapak Ibu. Tapi kalimatnya harus dirubah nih Bapak Ibu ya. Jangan persis seperti apa yang ada dalam internet. Meskipun Bapak Ibu guru ambilnya dari materi di internet. Jadi Bapak Ibu guru harus pandai-pandai untuk mensiasati ini. Sesudah isi diketik, sempatkan waktu untuk memeriksa konten isi Bapak Ibu untuk menghindari plagiarisme melalui website berikut. Jadi Bapak Ibu guru bisa melakukan dengan melalui website berikut. Berikutnya, pada saat nanti Bapak Ibu guru diumumkan lulus di seleksi IC, maka Bapak Ibu guru akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu seleksi simulasi mengajar. Seleksi simulasi mengajar dilaksanakan sesudah kandidat dinyatakan lulus seleksi IC. Seleksi simulasi mengajar dilaksanakan secara daring dengan menggunakan Google Meet. Seleksi simulasi mengajar dilaksanakan dalam waktu 10 menit.
Ibu Bapak, dalam seleksi simulasi mengajar ini, di saat panjenengan membuat jawaban tes IC, di situ Bapak Ibu guru diminta untuk mengunggah RPP, satu RPP terbaik yang Ibu Bapak buat. Tapi durasi untuk mengajar dalam waktu 10 menit. Usahakan Bapak Ibu guru kemas dengan baik RPP itu selama durasi 10 menit sudah mencakup pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nanti di belakang akan saya jelaskan untuk tipsnya. Sebelum pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, kandidat wajib mengupload RPP yang akan dilaksanakan pada saat simulasi RPP. Nah, untuk mengupload RPP ini bersamaan dengan kegiatan pengisian soal IC di tahap pertama. Berikut tips mengikuti seleksi simulasi mengajar. Ibu Bapak, karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat 10 menit, maka Ibu Bapak diharapkan fokus pada tahap pembukaan dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Ibu Bapak pasti tahu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di tahap pembukaan. Misalnya berdoa, kemudian mengabsen daftar kehadiran, apersepsi, menulis tanggal, dan tujuan pembelajaran perlu Bapak Ibu sampaikan di awal pembukaan ini. Ciptakan di awal pembukaan pembelajaran ini, anak-anak betul-betul terlihat aktif, kreatif, dan selalu bergembira dalam suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Nanti Bapak Ibu guru seolah-olah mengajarkan pembelajaran secara sungguh-sungguh, seolah mengajar di kelas. Jadi pembelajaran tatap muka, namun dalam kemasan 10 menit. Kemudian masuk ke inti pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak Ibu buat dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang Bapak Ibu perlukan, sehingga kelas benar-benar tercipta kelas yang kondusif, komunikatif, nyaman, bergembira. Jadi interaktif antara guru dan murid berjalan dengan baik. Untuk ruangan harus Bapak Ibu perhatikan, harus kondusif, memiliki pencahayaan yang baik, dan tersedia akses listrik dan internet. Upayakan nanti Bapak Ibu guru ada papan tulis yang berwarna putih atau mungkin kertas, ya, kertas plano dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru nanti sudah menyiapkan semua materi, media, dan alat pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan dalam seleksi simulasi mengajar. Sudah Bapak Ibu siapkan di situ semua. Nanti Bapak Ibu guru sebelum melakukan seleksi simulasi mengajar, 30 menit sebelumnya disiapkan. Nanti Bapak Ibu guru akan mendapatkan jadwal tentang pelaksanaan dari tim asesor. Itu ada dua orang tim, ya, 2 orang asesor. Nanti yang akan menilai Bapak Ibu guru di sini. 10 menit sebelumnya, Ibu Bapak guru nanti akan diberi kesempatan untuk cek tentang kondisi ruangan, kemudian suara, audio,
Ini sudah jelas apa belum? Bapak Ibu guru perlu siapkan juga kartu tanda pengenal KTP Bapak Ibu. Karena nanti pada saat sebelum seleksi simulasi mengajar dimulai, asesor akan menanyakan identitas Bapak Ibu guru, yaitu berupa KTP. Jadi harus disiapkan. Ibu Bapak, sebelum pelaksanaan simulasi mengajar, panjenengan persiapkan 1 atau 2 kali latihan dengan teman sejawat mungkin dalam kelas. Jadi seolah-olah panjenengan juga melakukan tes simulasi mengajar selama 10 menit ini. Jadi untuk mempersiapkan juga kesiapan panjenengan untuk menghindari rasa minder atau grogi, deg-deg dan sebagainya. Jadi panjenengan siapkan latihan sebelumnya 1 atau 2 kali, sehingga benar-benar dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar Bapak Ibu guru sudah siap. Ibu Bapak, setelah simulasi mengajar selesai 10 menit, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Ibu. Kalau dulu pengalaman saya pada saat simulasi mengajar ikut seleksi pengajar praktek dan sekolah penggerak, itu ditanya tentang refleksi Ibu Bapak pada saat mengajar dengan menggunakan RPP yang Ibu Bapak buat. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar dengan menggunakan RPP, dengan menggunakan metode dan media yang Ibu Bapak lakukan? Bagaimana? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Nah, kemudian jika Ibu Bapak nanti misalnya juga akan dipertanyakan, jika Ibu Bapak akan melaksanakan pembelajaran lagi, pembelajaran yang lebih baik dari pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan saat ini, kira-kira pembelajaran apa, RPP apa yang akan Ibu Bapak gunakan? Mungkin juga ada pertanyaan lain Ibu Bapak. Siap saja, tidak usah grogi, karena para asesor yang menguji kita adalah asesor yang profesional, baik, ramah, komunikatif. Jadi Ibu Bapak tidak usah grogi dan sebagainya. Berikutnya Ibu Bapak akan ada seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini dilaksanakan selama dalam waktu 60 menit Ibu Bapak. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal di LMS atau WA dari panitia atau dari asesor sesuai dengan kesepakatan jadwal. Seleksi wawancara dilaksanakan untuk mengetahui kompetensi kandidat Ibu Bapak berdasarkan cerita mengenai pengalaman selama bekerja menjadi guru yang disampaikan secara lisan. Nah, ini Ibu Bapak, ini didapat dari jawaban soal esai yang Ibu Bapak buat di tahap pertama. Kalau Ibu Bapak sudah mempelajarinya, tentu saja akan siap karena sesuai dengan deskripsi keadaan, pengalaman, dan aksi yang Ibu Bapak lakukan pada saat mengajar di kelas atau di sekolah. Nah, ini tips. Setiap pertanyaan, jawablah dengan menceritakan contoh kejadian nyata yang pernah dialami, dilakukan oleh Ibu Bapak
cerita harus mengandung 3 unsur: situasi penugasan, tindakan Bapak Ibu, dan hasil akhirnya. Jangan ceritakan yang masih berbentuk rencana atau belum dilakukan. Ini contohnya. Saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat untuk anak. Pihak sekolah, orang tua murid, pihak kantin tidak mendukung implementasi program ini karena beberapa kendala yang di masing-masing pihak. Selama 2 tahun ini, saya melakukan berbagai cara untuk merangkul masing-masing pihak. Misalnya, dengan memberikan pemahaman mengapa program ini perlu diterapkan, bagaimana cara menerapkannya, apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak untuk kebersihan program ini. Jadi untuk keberhasilan ini diceritakan bagaimana mengatasi kekhawatiran yang ditakutkan masing-masing pihak dan sebagainya. Hasilnya di akhir tahun kedua dan masuk tahun ketiga, masing-masing pihak menunjukkan dukungannya terhadap program saya. Jadi Bapak Ibu Guru, untuk semua pembiayaan selama mengikuti kegiatan selama seleksi dibiayai oleh negara. Jadi jika Bapak Ibu sudah memutuskan untuk ikut, jangan mengundurkan diri di tengah-tengah kegiatan tanpa alasan, sebab biaya yang dikeluarkan oleh negara cukup besar Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk mengundurkan diri di tengah-tengah tanpa alasan. Nanti selama kegiatan ini, yang termasuk tim pendukungnya adalah pengajar praktek dan fasilitator. Nanti jika Bapak Ibu sudah lulus di seleksi 2 dan ikut pendidikan program guru penggerak. Pesan saya sebelum mengakhiri Bapak Ibu, panjang lakukan dengan baik, insya Allah Allah akan membantu kita dan memudahkan setiap langkah kita. Sekian.